PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai isolasi mandiri. Sudah hadir bersama kita Dr. Anggi Swastika, dokter umum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Mari kita langsung sapa aja. Bagaimana kabarnya Dr. Anggi? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Alhamdulillah ya dok ya. Meskipun kondisi saat ini kita ketahui ada lonjakan kasus pasien positif COVID-19 ya. Iya. Bahkan secara nasional saya dengar beritanya sampai ada 40.000 kasus terkonfirmasi dalam waktu 2 hari ini. Sehingga mengakibatkan adanya kekurangan bed, oksigen yang seperti itu, dan pada akhirnya banyak sekali kondisi-kondisi di mana pasien harus melakukan isolasi mandiri ya dok ya. Iya betul sekali. Ya. Nah, terkait dengan isolasi mandiri ini dokter, kondisi seperti apa sih gitu yang membuat seseorang yang dia itu sudah mendapatkan hasil positif dari antigen atau PCR itu boleh melakukan isolasi mandiri? Oke, ini juga banyak banget jadi pertanyaan masyarakat ya. Betul. Bagaimana syarat mereka bisa melakukan isolasi mandiri ya. Syarat untuk orang bisa melakukan isolasi mandiri yang jelas mereka yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan tentunya ya. Nah, tanpa gejala itu adalah ya tanpa gejala sama sekali, kemudian tidak ada sesak, tidak demam, tidak merasakan apa-apa, tapi dengan swab positif ya. Sedangkan pasien dengan gejala ringan itu misal dia keluhannya kayak batuk, pilek, nyeri terlan, kemudian demam tapi tidak terlalu tinggi. Tidak ada sesak, kemudian kelelahan tubuh tapi ringan, jadi nggak yang sampai lemah sekali gitu ya, badan linu-linu gitu, ada nyeri perut ringan gitu, itu masih boleh melakukan isolasi mandiri mengingat kapasitas semua rumah sakit saat ini kondisinya penuh ya, di mana-mana hampir semua fasilitas kesehatan itu ruang isolasi COVID-nya penuh gitu ya. Jadi sekarang memang pasien-pasien dengan gejala ringan memang kita sarankan untuk isolasi mandiri seperti itu. Oh, berarti sebenarnya ketika pasien itu mendapatkan hasil positif, pasti ada saran dari dokter yang menangani. Oh, Anda boleh isolasi mandiri, Anda tidak boleh isolasi mandiri, seperti itu ya dokter? Iya, betul sekali. Jadi pasien tersebut sudah dilakukan asesmen oleh dokter. Jadi nanti dokter yang akan menentukan apakah boleh dilakukan isolasi mandiri ataukah harus dirawat inap. Nah, tentunya jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri gitu. Jadi misal dia batuk, kemudian ada kehilangan indera penciuman, lalu dia merasa oh saya kena COVID, saya mau isolasi mandiri, saya beli obat sendiri. Itu nggak boleh dia men-screening dirinya sendiri, mengasesmen dirinya sendiri, lalu memutuskan sendiri. Tidak boleh ya, harus yang pertama adalah konsultasi dokter dulu gitu. Jadi amannya memang harus konsultasi kepada dokter seperti itu ya dokter. Biar nanti jadi dokter yang akan memutuskan apakah pasien tersebut layak untuk melakukan isolasi mandiri. Baik. Jika memang kondisinya ternyata pasien atau mungkin orang yang terkonfirmasi positif itu diperbolehkan untuk isolasi mandiri, nah apa sih yang harus dilakukan oleh orang dengan positif COVID seperti itu ketika dia isolasi mandiri? Jadi persiapan secara pribadi itu apa saja dokter? Oke, jadi yang pertama kalau isolasi mandiri harus mempunyai tempat yang layak untuk melakukan isolasi mandiri ya. Misalnya dia kamarnya harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Syukur-syukur dia punya kamar mandi sendiri di dalam kamar itu. Jadi nggak jadi satu sama keluarga yang sehat ya. Jadi dia akan melakukan segala aktivitas ya di dalam kamar dan kamar mandi tersebut gitu ya. Terus pastikan kamarnya itu punya ventilasi yang baik. Jadi ada sirkulasi udaranya keluar masuknya juga baik. Jadi setiap pagi itu jendela dibuka sehingga sinar matahari masuk, ada ventilasi udara yang baik gitu ya. Kemudian setiap hari juga harus dibersihin itu kamar. Pasien tersebut
menggunakan alat pelindung diri, minimal masker ya, pakai masker. Dia membersihkan kamarnya sendiri apabila pasien tersebut masih bisa aktivitas gitu. Kemudian bisa mempersiapkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk pasien COVID. Kemudian ya, makan yang bergizi tentunya. Kemudian menyediakan alat untuk mengukur suhu tubuh dan alat untuk mengukur saturasi oksigen atau oksimetri. Itu aja. Jadi setiap bangun tidur, setiap pagi cek saturasi oksigen, kemudian cek suhu tubuh, kemudian sore juga melakukan cek ulang gitu. Apabila saturasi oksigen masih baik di atas 95%, kemudian frekuensi nafas masih dalam rentang normal ya 12 sampai 24. Kemudian suhu tubuh tidak terlalu tinggi sekali, itu masih aman. Jadi harus dipantau sendiri setiap hari gitu. Oh, telaten begitu ya, Dok. Oke, berarti sekalipun dia sendiri di ruangan itu tetap wajib menggunakan masker ya, Dokter ya? Sebetulnya menggunakan kalau sendiri dan tertutup, pintunya ditutup, nggak pakai masker nggak apa-apa ya. Gitu. Cuman pada saat dia membersihkan, memberesi kamarnya, mengganti spray dan lain-lain, gunakan saja masker gitu. Ya, oke. Terkait dengan vitamin dan juga suplemen yang perlu disediakan, apakah ketika ada pasien yang dia itu dinyatakan positif, biasanya dari Vaskes itu apakah memberikan sudah ada suplemen berupa vitamin atau mungkin obat-obatan lainnya, atau memang harus pasien sendiri yang mencari di apotek? Oke. Biasanya kalau pertama konsultasi dokter itu kan pasti nanti akan diberikan resep ya, akan dibekali obat-obatan selama isolasi mandiri ya. Yang lazim diberikan itu vitamin C, vitamin D, kemudian zinc gitu ya. Makanya tadi saya bilang jangan mendiagnosa diri sendiri lalu mengasesmen diri sendiri bahwa oh saya layak ini isolasi mandiri, jangan. Biarkan nanti dokter yang memutuskan, juga dokter yang akan membekali resep ya. Termasuk sekarang yang sedang marak ini orang-orang beli obat-obatan COVID sendiri di apotik ya. Jadi beli antivirus sendiri, cari antibiotik karena mereka udah hafal. Jadi pasien COVID nih pasti dapatnya antivirus ini, antibiotik ini, vitaminnya ini. Jadi dianggap kayak ya sudah patennya orang COVID itu pasti dapat itu. Padahal enggak ya. Kita ngobatin itu tetap sesuai dengan gejala ya. Ada yang diberikannya antibiotik jenis ini pada pasien yang kondisinya seperti ini. Pada kondisi yang lebih berat diberikannya ini. Tentu saja beda-beda. Jadi nggak bisa terus ke apotik mau beli obat ini hanya karena lihat di medsos. Misal orang COVID obatnya nggak boleh ya. Itu tentunya berbahaya gitu. Oke. Nah, itu tadi persiapan yang dilakukan oleh pasien. Kalau dari segi keluarga pasien, nah keluarga ini harus bersiapan apa saja, dokter, kepada salah satu keluarga yang dia melakukan isolasi mandiri? Oke. Ya, keluarga harus suportif ya tentunya. Jadi penyembuhan COVID ini sangat ditentukan juga dengan support orang-orang sekitar ya, baik tetangga maupun keluarga. Jadi orang yang sedang melakukan isolasi mandiri itu susah kan, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belanja, nggak bisa beli makan. Coba kalau ada satu keluarga, satu rumah dia isolasi mandiri semua, tentunya kan mau beli makan nggak bisa. Nah itu kalau tetangga-tetangga yang suportif, biasa kan banyak nih sekarang yang mengadakan jogo-tonggo. Jadi kayak keluarga tuh digilir masing-masing tetangga untuk memberikan makan pasien-pasien yang sedang isolasi mandiri. Nah, tindakan-tindakan yang suportif seperti ini juga mendukung sekali loh untuk psikis untuk dari penyembuhan juga pasien COVID itu sendiri. Kemudian kalau misal dalam satu keluarga yang positif hanya satu, ya sudah diisolasi di kamar yang ada kamar mandinya. Kemudian keluarga yang sehat bisa ikut merawat, tapi tidak perlu masuk ke dalam kamar. Jadi ngasih makan di pintu aja, nanti biar diambil sendiri. Kemudian kalau waktu memberikan makanan, memberikan buah, obat-obatan, harus wajib memakai masker, baik keluarga maupun pasien ya. Dua-duanya pakai masker. Terus yang disediakan keluarga adalah alat makan ya. Untuk pasien yang isolasi mandiri sebaiknya alat makannya dipisah aja. Jadi udah dipisahin aja berapa piring, berapa mangkok, sendok, gelas
udah itu untuk pasien ini pakainya ini aja gitu ya. Kalau dia ada kamar mandi di dalam kamar, syukur-syukur pasiennya bisa aktivitas, jadi bisa nyuci piring sendiri di kamar. Busanya dipisahkan dari pasien yang sehat gitu. Terus yang sering dilupakan adalah limbah dari pasien isolasi mandiri ya. Jadi itu sering nggak terpikirkan gitu. Sebaiknya limbah dari pasien isolasi mandiri itu dipisah ya. Limbahnya apa saja yang infeksius seperti masker bekas pakai dari pasien COVID. Kemudian tisu bekas dipakai gitu ya, sarung tangan bekas pasien gitu, kapas juga, pokoknya yang semua yang sifatnya akan dibuang yang setelah dipakai oleh pasien COVID itu dimasukkan saja ke plastik terpisah, kemudian ditulisin limbah infeksius. Sehingga pada saat membuang atau petugas yang mengambil sampah itu nanti akan bisa memisahkan sampah infeksius tersebut. Kemudian untuk baju nih, baju pasien ini ya, pasien COVID. Bajunya ini sebaiknya bisa didiamkan dulu misal sampai besoknya gitu. Atau direndam dengan air sabun selama 30 menit. Setelah itu bisa dicuci sendiri, atau kalau misal pasien sangat lemah sehingga tidak bisa mencuci sendiri, dicucikan anggota keluarga lain, yang penting sudah direndam. Nah, jadi jangan langsung dikasihin ke anggota keluarga. Direndam dulu aja setengah jam, atau dibiarin dulu sampai besoknya, terus direndam sabun setengah jam. Bisa juga disiram air panas gitu. Oke, berarti memang penanganannya khusus sekali ya dokter ya, bahkan sampai ke keluarga juga harus memperhatikan hal-hal sampai sedetail itu seperti itu. Karena ya, keluarga itu kan hitungannya kontak erat ya, jangan sampai karena abai terhadap hal-hal yang seperti itu akhirnya ada keluarga yang menjadi tertular gitu. Baik dokter, oke. Nah selanjutnya nih dokter, tadi sudah sempat dibahas sedikit nih ya. Kadang memang ada beberapa yang menganggap bahwa kok rasanya diberi suplemen oleh dokter kok kayak tidak ngefek seperti itu. Pada akhirnya mencari-cari, tanya ke sana sini kayak gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk nyoba deh nyari suplemen atau obat. Nah ini seperti apa dokter? Apa boleh atau tidak sih? Bahkan mungkin perlu apa enggak sih sebenarnya nambah-nambah suplemen sendiri? Baik, kalau suplemen tuh sebetulnya yaitu yang tadi saya bilang ya, yang kita minum adalah vitamin C, vitamin D, kemudian zinc ya, itu yang bisa diminum. Baik kita minum itu untuk daya tahan tubuh kita, untuk pencegahan ya boleh, maupun untuk pasien yang sudah terinfeksi. Kalau vitamin beli sendiri nggak masalah sih, nggak ada masalah, asal dosisnya sesuai ya. Jadi vitamin C itu kan juga ada batasan dalam hariannya, maksimalnya berapa. Jadi nggak boleh juga minum vitamin C berlebihan, dosisnya juga nggak boleh. Tetap yang terbaik memang konsultasi dokter dulu gitu. Berarti memang sebaiknya kalaupun merasa kurang puas atau mungkin kok ada hal lain yang ingin ditanyakan, alangkah lebih baiknya ya menanyakan kepada dokter mungkin, atau mungkin fasilitas orang-orang di fasilitas kesehatan yang memang berada di bidangnya seperti itu ya dokter ya. Iya benar banget. Katanya gitu. Iya, informasi tuh sekarang banyak banget kan. Nah, tapi dari informasi-informasi itu kan kita harus pintar menyaring ya. Jadi jangan mudah percaya, karena saking pengennya sembuh sehingga semua informasi diterima mentah-mentah itu juga nggak boleh. Terus kalau bingung misal aduh mau konsultasi males datang ke rumah sakit lagi ramai, kan sekarang juga sudah banyak konsultasi online yang menyediakan itu kan juga sudah banyak. Jadi sebetulnya bukan suatu kendala sih. Iya. Oke, baik dokter. Nah, ini ketika seseorang itu melakukan isolasi mandiri dokter, nah hal apa sih yang perlu kita waspadai jika terjadi sebuah kondisi kegawat daruratan? Mungkin ketika dia isolasi mandiri awal kali dia tidak ada gejala, tapi mungkin di hari berikutnya ternyata ada hal-hal yang muncul, mencurigakan kok, menyebabkan pasien ini kok sepertinya gawat ya, seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri atau tolak ukur kita kayak gitu kepada pasien yang isolasi mandiri? Oke, jadi memang tadi ya yang saya bilang harus cek saturasi setiap pagi, sore, kemudian cek suhu tubuh. Lah itu tujuannya untuk apa? Supaya kita mengetahui kapan kita harus segera ke
pusat layanan kesehatan ya. Tanda-tanda yang harus kita waspadai adalah apabila ada tanda-tanda pneumonia ya. Jadi demamnya tinggi, bisa di atas 38,5, kemudian frekuensi nafasnya cepat dan dangkal. Jadi nafasnya pendek-pendek gitu ya. Frekuensi nafasnya bisa lebih dari 30 kali per menit. Gitu. Kemudian untuk saturasi oksigen dicek. Kalau di bawah 93% itu kita harus sudah mulai waspada gitu ya. Syukur di rumah punya tabung oksigen bisa dipakai. Tapi kalau nggak bisa, sekarang bisa latihan dengan proning position ya. Itu bisa digunakan sebagai alternatif di rumah untuk menaikkan saturasi oksigen sementara gitu. Ya memang mau tidak mau tetap di rumah harus menyediakan alat-alat tersebut ya dokter ya, karena memang untuk mengetahui kondisi kita apakah masih bisa isolasi mandiri atau tidak itu memang didasarkan pada pengukuran-pengukuran baik itu suhu, saturasi seperti itu ya dokter ya. Betul baik. Nah kurang lebih itu podcast kita kali ini terkait dengan isolasi mandiri. Jadi sahabat PKU bisa memahami ya bahwa isolasi mandiri ini pertimbangannya apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan, terus juga tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika isolasi mandiri ya. Baik, terima kasih sekali Dokter Anggi atas waktunya sudah mau membagikan informasi, apalagi di situasi seperti ini ya, di mana mungkin saudara atau mungkin diri kita sendiri harus melakukan isolasi mandiri dan sangat membutuhkan informasi yang benar-benar tepat seperti itu. Semoga ya podcast kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat PKU yang memiliki saudara yang sedang isolasi mandiri maupun kepada sahabat PKU yang sedang isolasi mandiri di rumah. Bagi sahabat PKU yang ingin konsultasi tanpa perlu ke rumah sakit, jadi melakukan telekomunikasi, bisa sekali telekonsultasi ya dengan dokter umum. Ini untuk waktunya hari Senin sampai hari Jumat ya dokter ya. Betul. Begitu nanti untuk informasi lengkapnya sahabat PKU bisa cek di Instagram RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, untuk mengetahui informasi kesehatan, pelayanan rumah sakit dan lainnya, sahabat PKU bisa kunjungi website atau sosial media kita melalui Instagram, Facebook, ataupun website resmi RSPKU Muhammadiyah Wonosobo. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan isolasi mandiri, sahabat PKU bisa drop komentar di kolom komentar yang sudah ada. Jangan lupa aktifkan notifikasi, like, dan subscribe channel podcast kita. Kurang lebih itu dari kami. Salam sehat semuanya sahabat PKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.